Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Vaksinasi COVID-19 tahap awal rencananya akan dimulai pada 14 Januari 2021 mendatang dan diutamakan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Ketua DPRD Kabupaten Banjar menolak divaksinasi COVID-19. Karena uji klinis tahap 3 vaksin buatan Sinovac itu belum selesai dilakukan, sehingga dinilai belum meyakinkan. Pembelajaran tatap muka di Banjarmasin yang rencananya dilaksanakan pada 11 Januari 2021 mendatang ditunda. Penundaan pembelajaran tatap muka tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat. Sebanyak 35 sekolah menengah pertama negeri SMPN di Banjarmasin rencananya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada 11 Januari 2021 mendatang. Namun sebelum pelaksanaan belajar tatap muka dimulai, para guru di semua sekolah diminta melakukan rapid test antigen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pendidikan setempat Rabu lalu menggelar rapat persiapan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan ada sebanyak 35 SMP negeri yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada 11 Januari 2021 mendatang. Namun menurutnya sebelum belajar tatap muka dilaksanakan, pihaknya akan meminta seluruh guru di sekolah tersebut melakukan rapid test antigen. Jadi mereka dibentuk, nanti setiap sekolah dia punya. Dia akan melaporkan prosesnya bagaimana dan dia atau langsung memberikan pengawasan langsung untuk pembelajaran. Apakah yang antigen tadi itu sekali aja Pak, awal aja atau? Untuk sementara kan pembukaan ini ya, pembukaan awal ini untuk sementara pertama. Dan itu kalau lagi kemudian hari misalnya dijumpai ada beberapa orang yang mengalami tanda-tanda, akan direkomendasikan untuk tes kembali. Jadi sekolah harus minta terbuka lah. Iya, itu harus. Mereka harus jangan ditutupi, nggak boleh. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang diwacanakan Dinas Pendidikan. Namun pihaknya meminta sekolah yang melaksanakannya harus meningkatkan pengawasan, terutama terkait protokol kesehatan. Menurutnya pembelajaran tatap muka sangat penting untuk dilaksanakan agar mencegah PHK guru honorer dan juga untuk meningkatkan tumbuh kembang anak serta menghindari kekerasan anak di rumah tangga. Tumbuh kembang anak juga ini berpengaruh, kemudian juga selama ini terjadi kekerasan pada anak juga di rumah selama belajar daring ini juga terjadi, kemudian juga pencapaian belajar anak juga terjadi. Nah ini beberapa faktor, kemudian bahkan sampai ancaman PHK guru-guru di sekolah Guru honor ya? Guru honor di sekolah swasta juga ini terancam PHK gitu kan. Jadi ada beberapa faktor memang dalam hal ini kita juga ikut mempertimbangkannya dan mendukung apabila ini memang baik untuk semua, tetapi juga tidak mengesampingkan keselamatan anak. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, semua siswa dan guru yang tinggal di zona merah tidak boleh ikut pembelajaran tatap muka. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Sejumlah madrasah setara sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin mengusulkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan siap memenuhi fasilitas protokol kesehatan. Kepala Kementerian Agama Banjarmasin M. Rafi'i mengatakan,
Sejak beberapa bulan lalu pihaknya sudah mensosialisasikan ke sejumlah madrasah sanawiyah tingkat SMP mengenai wacana pembelajaran tatap muka. Begitu juga pada beberapa hari yang lalu, pihaknya telah meminta sejumlah madrasah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan. Dan semua madrasah tersebut pun telah mengusulkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, semua madrasah yang mengusulkan pembelajaran tatap muka telah menyatakan siap memenuhi fasilitas protokol kesehatan. Mereka mengusulkan diri, madrasah itu mengusulkan ke Kementerian Agama Kota Banjarmasin agar mereka ini sudah siap memberlakukan pelajaran tatap muka. Tentunya bahwasanya pembelajaran tatap muka itu yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang kita ketahui, diantaranya misalkan mereka harus lengkap protokol kesehatannya seperti hand sanitizer, cuci tangan, termasuk juga mereka harus punya juga termogan, termasuk juga mereka sudah melakukan disinfektan begitu, itu nanti disesuaikan jumlah siswa. Kemenak Banjarmasin berharap semua madrasah sanawiyah yang mengusulkan pembelajaran tatap muka bisa menaati protokol kesehatan dan telah memenuhi fasilitas yang ditentukan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pembelajaran tatap muka di Banjarmasin yang rencananya dilaksanakan pada 11 Januari 2021 mendatang ditunda. Penundaan pembelajaran tatap muka tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pemerintah pusat memberikan perintah kepadanya untuk menunda pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada 11 Januari 2021 mendatang. Sebelumnya pemerintah pusat melalui surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan pembelajaran tatap muka. Namun kewenangan tersebut telah dicabut dan pemerintah pusat memutuskan menunda pembelajaran tatap muka untuk semua daerah. Sekaligus menerapkan PSBB sejak tanggal 11 hingga 25 Januari untuk Jawa dan Bali. Pemerintah menyatakan menunda pelaksanaannya. Dan diterapkanlah juga PSBB dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari. Nah, karena ini memang diambil oleh pemerintah pusat lagi, ya berarti kan kepala daerah tidak punya kewenangan lagi. Ya kita ikut apa arahan dari pemerintah dengan mencermati situasi terakhir perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ya memang agak gawat ya di Jawa dan sekitarnya, Bali. Nah, sehingga untuk Kota Banjarmasin kita menyesuaikan. Persiapan memang sudah kita lakukan, tapi karena ini diambil keputusan itu oleh pusat dan pusat minta ini ditunda, ya kita menunda pelaksanaannya. Ibnu Sina menambahkan, keputusan pemerintah pusat menunda pembelajaran tatap muka dan menerapkan PSBB untuk Jawa dan Bali berdasarkan situasi perkembangan kasus penyebaran COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.